Unsur-unsur stratifikasi sosial. A. Kedudukan. Kedudukan atau status dapat dimaknai sebagai tempat seseorang secara umum dalam lapisan masyarakat, sehubungan dengan keberadaan orang lain, meliputi lingkungan, pergaulan, harga diri, hak, dan kewajiban. Pada prinsipnya, setiap individu dalam pergaulan hidupnya memiliki beberapa status sosial pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Status dalam lingkungan kerja atau pekerjaan seseorang. 2. Status dalam sistem kekerabatan. 3. Status religius dan status politik. 1. Askrip status. Status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu. Kedudukan tersebut diperoleh secara turun-temurun melalui kelahiran. Contohnya adalah status sebagai keturunan bangsawan. 2. Achieved status. Kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha sengaja dilakukan bukan diperoleh melalui kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung kemampuan dari masing-masing individu dalam mengejar dan mencapai tujuannya. Contohnya adalah seseorang dokter spesialis, pilot, dan akuntan. Assigned status. Status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa-jasa tertentu. Contohnya para pahlawan dan peraih Nobel. Pengertian konflik status. Konflik status adalah pertentangan yang terjadi dalam diri seseorang sebagai akibat kedudukan yang dimilikinya. Konflik status terjadi apabila individu dalam masyarakat yang memiliki dari satu status dan harus memilih status itu dalam waktu yang bersamaan. Penggolongan konflik status sosial adalah sebagai berikut. 1. Konflik status individual. Konflik ini dirasakan oleh orang yang bersangkutan dalam batinnya sendiri. Sebagai contoh, pada suatu pagi siswa A diminta oleh ketua OSIS untuk datang ke sekolah menghadiri rapat pembentukan panitia gebyar pentas seni. Namun, di saat yang bersama, penggolongan konflik status sosial adalah sebagai berikut. 1. Konflik status individual. Konflik ini dirasakan oleh orang yang bersangkutan dalam batinnya sendiri. Sebagai contoh, pada suatu pagi siswa A diminta oleh ketua OSIS untuk datang ke sekolah menghadiri rapat pembentukan panitia gebyar pentas seni. Namun, di saat yang bersamaan ayahnya sedang sakit dan tidak ada orang yang bisa menggantikan untuk merawat ayahnya. 2. Konflik status antar kelompok. Konflik status ini terjadi antar kelompok yang satu dengan lainnya. Contoh adalah peraturan yang dikeluarkan oleh suatu instansi seringkali bertentangan dengan peraturan instansi lain. 3. Konflik status antar individu. Konflik status ini terjadi antar individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya adalah seorang istri bertengkar dengan suaminya mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas pengasuhan anak mereka. Peranan role. Peran dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Peran yang diharapkan, expected roles, yakni secara ideal dalam pelaksanaan suatu peran berdasarkan penilaian masyarakat. Masyarakat telah memiliki aturan baku mengenai peran-peran yang harus dilaksanakan. 2. Peran yang disesuaikan, actual roles, yaitu cara bagaimana sebenarnya suatu peran dapat dilaksanakan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Konflik peran. Konflik peran akan terjadi apabila seseorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak diharapkan. Ketegangan peran
akan terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban-kewajiban yang harus diembannya dan tujuan peran itu sendiri. Kegagalan peran akan terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan. Kesenjangan peran akan terjadi jika seseorang harus menjalankan peran yang tidak sesuai minat ataupun prioritas hidupnya, sehingga ia seringkali merasa tertekan. Sekian, terima kasih.